Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Rahman, NPM 202171061, anggota dari kelompok 5 di mata kuliah Pengantar Ilmu Sosial. Materi yang kami bahas atau materi yang kami ambil adalah mengenai ilmu sosial psikologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau memaparkan materi mengenai pengertian psikologi dan juga ruang lingkup psikologi. Nah, untuk pengertian psikologi, menurut ahli psikologi Jerman William James 1980, ia berpendapat bahwa definisi psikologi ialah suatu ilmu mengenai kehidupan mental yang termasuk fenomena dan juga mengenai kondisi-kondisinya. Maksud dari fenomena di sini termasuk pada apa yang kita sebut sebagai perasaan, keinginan, kognisi, berpikiran logis, keputusan, dan sebagainya. Mendefinisikan bahwa psikologi sebagai studi ilmiah mengenai perilaku ruang lingkupnya mencakup sebagai proses perilaku yang dapat diamati seperti gerak tangan, cara berbicara, perubahan kejiwaan, dan proses yang hanya dapat diartikan sebagai pikiran dan mimpi, menurut Kenneth Clark dan George Miller 1970. Setelah memahami definisi berikut, dapat disimpulkan bahwa psikologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang proses perilaku dan psikologis. Bidang profesionalnya sangat luas, termasuk psikologi eksperimental, psikologi fisiologis, psikologi perkembangan, psikologi sosial, psikologi kepribadian, dan psikologi klinis dan perluasan, psikologi dan pendidikan sekolah, serta psikologi industri dan teknik. Oleh karena itu, psikologi merupakan bagian dari ilmu perilaku dan ilmu sosial. Nah, untuk selanjutnya ada ruang lingkup psikologi. Psikologi umum merupakan suatu keilmuan mengenai tingkah laku individu secara umum. Hal tersebut mencakup semua fase perkembangan psikologis manusia serta mencakup segala tingkatan, usia, dan semua jenis kelamin. Dengan kata lain, psikologi umum mempelajari tingkah laku manusia secara luas. Menurut Immanuel Kant, ruang lingkup psikologi terbagi menjadi tiga bagian, yaitu kognisi, emosi, dan konasi. Nah, untuk konasi yaitu hal yang berkaitan dengan pemahaman dan pemikiran. Selanjutnya ada emosi yaitu gejala jiwa yang menonjol. Selanjutnya juga ada konasi yaitu hal yang berkaitan dengan kemauan, kehendak, atau keinginan individu. Nah, untuk psikologi dilihat dari segi objeknya. Psikologi dapat dibedakan dalam dua golongan besar, yakni psikologi yang meneliti dan mempelajari manusia. Psikologi yang diteliti dan dipelajari dalam psikologi di sini adalah tentang perilaku seseorang atau perilaku manusia. Yang selanjutnya adalah psikologi yang meneliti dan mempelajari hewan atau yang disebut dengan psikologi hewan. Psikologi ini meneliti dan mempelajari perilaku hewan dan hasil penelitian tersebut dapat berguna untuk mengerti tentang keadaan manusia. Dengan demikian, maka dalam psikologi itu fokusnya adalah manusia. Banyak penelitian yang dilakukan pada hewan, yang akan hasilnya kemudian diarahkan pada manusia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kinanat P. Paramesti akan menjelaskan tentang pendekatan, metodologi, penelitian psikologi, dan jenis penelitian ilmu psikologi. Yang pertama, pendekatan. Secara rinci ada 5 pendekatan. Yang pertama, pendekatan neurobiologis merupakan pendekatan yang dikaji menitik beratkan dalam pembahasan struktur otak manusia. Dan yang kedua, pendekatan perilaku merupakan pendekatan dengan cara mengamati perilaku manusia, bukan mengamati kegiatan bagian tubuh dalam manusia. Dan yang ketiga, pendekatan kognitif. Pendekatan ini bertolak dari suatu asumsi bahwa sebagai manusia tidak sekedar menerima rangsangan pasif. Otak manusia secara aktif mengolah informasi yang diberikan dan mengubahnya dalam bentuk serta kategori pengetahuan baru. Dan yang keempat, pendekatan psikoanalitik. Pemikiran pendekatan ini bahwa sebagai perilaku besar manusia, yaitu dari proses yang tidak disadari. Dan yang kelima, pendekatan fenomenologi. Ini memusatkan perhatiannya pada pengalaman subjektif individu, bahwasannya para ahli fenomenologi di pihak lain lebih menitik beratkan pengetahuan mengenai kehidupan bagian dalam dan pengertian mengenai pengalaman individu daripada pengembangan teori dan mengamalkan perilaku.
Metode-metode psikologi dan jenis penelitian ilmu psikologi. Yang pertama, metode eksperimen. Metode ini sebenarnya dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar laboratorium. Metode ini lebih banyak digunakan untuk menyelidiki besar pengaruh dari suatu penyelidik yang diuji cobakan. Yang kedua, metode pengamatan atau observasi. Metode ini secara langsung mengamati terhadap sesuatu yang diteliti, baik perilaku binatang maupun manusia. Yang ketiga, metode survei. Metode ini digunakan kuesioner atau wawancara dalam ukuran sampel besar untuk mengetahui informasi seperti pendapat politik, pilihan para konsumen, dan sebagainya. Yang keempat, metode tes. Metode ini digunakan untuk mengukur segala jenis kemampuan seperti minat dan bakat, sikap maupun tes prestasi belajar. Yang kelima, metode riwayat kasus. Metode penelitian ini secara ilmiah dikenal sebagai riwayat kasus, merupakan sumber data yang paling penting bagi para ahli psikologi dalam mempelajari setiap individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminatus Solihah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manfaat ilmu psikologi. Manfaat dari ilmu psikologi yang pertama adalah untuk memperoleh pemahaman gejala jiwa dan pengertian yang lebih sempurna tentang tingkah laku sesama manusia kepada manusia lainnya, khususnya anak-anak. Yang kedua, untuk mengetahui perbuatan-perbuatan jiwa serta kemampuan jiwa sebagai suatu sarana untuk mengenal tingkah laku setiap individu. Yang ketiga, untuk mengetahui cara penyelenggara pendidikan yang baik itu seperti apa. Yang keempat, untuk mengetahui perilaku manusia sebagai upaya untuk bisa menyesuaikan diri dan berhubungan baik dengan orang lain, sehingga akan memudahkan kita memahami mengapa mereka berpikir, berperasaan, dan berbuat menurut cara mereka sendiri. Dalam rangka mengatasi permasalahan sosial, psikologi ini bisa mengurangi pangkal masalah. Setidaknya, psikologi ini bisa mengurangi problem sosial yang ada. Yang keenam, kita ini bisa peka terhadap perasaan yang dimiliki oleh orang lain dengan mempelajari ilmu psikologi. Yang ketujuh, kita mampu mencapai kualitas hidup kita yang lebih baik lagi. Yang kedelapan, kita akan bisa mampu memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri kita maupun di diri orang lain dengan cara yang tepat. Yang kesembilan, hidup tentu akan menjadi lebih sehat karena psikologi ini merupakan ilmu yang mempelajari jiwa gitu. Tentunya kan jiwa tidak terpisahkan dari raga dan jasmani. Dengan bantuan cara berpikir positif, maka akan menjadikan diri kita menjadi lebih sehat. Yang terakhir, dapat memperkaya gaya kepemimpinan. Tentunya dengan banyak teori yang kita terapkan sebagai salah satu cara memimpin yang sesuai dengan situasi yang ada, itu dapat memperkaya gaya kepemimpinan kita. Itu adalah manfaat ilmu psikologi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsi Caniago, NPM 2021717072. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang hubungan ilmu psikologi dengan ilmu sosial lainnya. Ada beberapa hubungan antara ilmu psikologi dengan ilmu lainnya. Berikut saya akan menjelaskan beberapa hubungan yang berkaitan dengan ilmu psikologi. Yang pertama adalah psikologi dengan ilmu fisiologi. Fisiologi ini adalah ilmu yang mempelajari tubuh manusia, lalu hubungannya dengan psikologi untuk mengetahui lebih jauh tentang proses tingkah laku manusia. Lalu yang kedua itu adalah psikologi dengan ilmu sosiologi. Ilmu sosiologi ini yaitu ilmu tentang perilaku hubungan antara individu dengan kelompok, dan antara kelompok dalam perilaku sosialnya. Lalu hubungannya untuk mengetahui pola-pola reaksi manusia sehingga individu menjadi objek penyelidikan psikologi. Lalu yang ketiga adalah psikologi dengan ilmu pengetahuan alam. Keduanya ini memiliki persamaan metode, yaitu metode induksi.
induktif. Penyelidikan psikologi sejalan dengan riset metodologi riset dalam periode hipotesis dan eksperimen, di mana kebenaran diperoleh melalui pengajuan hipotesis yang dilanjut dengan menguji melalui eksperimen. Lalu ilmu psikologi ini disusun berdasarkan hasil eksperimen objek penelitian psikologi manusia dan tingkah lakunya yang selalu hidup dan berkembang. Objek penelitiannya itu ilmu alam, benda mati. Ilmu pengetahuan alam mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan psikologi. Lalu yang keempat adalah hubungan psikologi dengan ilmu kekurangan. Hubungan psikologi ini dengan ilmu pendidikan yaitu bertujuan untuk bimbingan hidup manusia sejak lahir sampai akhir hidupnya. Pendidikan tidak akan berhasil dengan baik bila tidak didasari pada ilmu psikologi perkembangan. Lalu ada yang kelima yaitu hubungan psikologi dengan ilmu antropologi. Antropologi ini adalah ilmu yang memfokuskan pada perilaku sosial dalam struktur budaya tertentu. Psikologi sosial mempelajari perilaku individu yang bermakna dalam hubungan dengan lingkungan atau rangsangan sosial. Lalu yang keenam adalah psikologi dengan ilmu politik. Hubungan ilmu psikologi ini penting bagi politisi untuk mengetahui gerakan jiwa dan rakyatnya dan golongan tertentu. Psikologi dapat menjelaskan bagaimana sikap dan harapan masyarakat dapat melahirkan tindakan serta tingkah laku yang berpegang teguh pada tuntutan masyarakat. Lalu yang ketujuh adalah hubungan ilmu psikologi dan ilmu komunikasi. Psikologi komunikasi ini adalah ilmu yang berusaha mengurai dan mengendalikan peristiwa mental dan behavioral dalam komunikasi. Lalu yang kedelapan adalah ilmu psikologi dengan biologi. Ilmu biologi mempelajari benda-benda hidup. Psikologi mempelajari dan meneliti tingkah laku manusia, dalam artian itu benda hidup. Dalam hubungan biologi sebagai ilmu pelajari tentang kehidupan semua benda yang hidup menjadi objek biologi, dan cukup banyak ilmu yang tergabung di dalamnya, baik psikologi dan biologi sama-sama membicarakan manusia. Walaupun dua ilmu ini berlainan, namun dalam segi-segi tertentu kedua ilmu ini ada titik-titik pertemuan. Biologi maupun psikologi mempelajari perihal proses-proses kejiwaan. Ditinjau dari segi biologi adalah hal yang berhubungan dengan aspek kehidupan yang turun-temurun dari suatu generasi ke generasi lain. Soal keturunan juga dibahas oleh psikologi. Misalnya tentang sifat, inteligensi, dan bakat. Karena itu kurang sempurna kalau kita mempelajari psikologi tanpa mempelajari biologi. Lalu yang terakhir adalah hubungan ilmu psikologi dengan filsafat. Psikologi mempunyai hubungan dengan filsafat karena dua ilmu ini memiliki objek yang sama, yaitu manusia sebagai makhluk hidup. Namun berbeda dengan kajiannya. Dalam ilmu psikologi yang dipelajari dari manusia adalah mengenai jiwa, tetapi tidak mempelajari secara langsung karena bersifat abstrak dan mengatasi pada manifestasi dan ekspresi dari jiwa tersebut, yakni berupa tingkah laku dan proses kegiatan. Sedangkan dalam ilmu filsafat yang dibicarakan adalah mengenai hakikat dan kodrat manusia serta tujuan hidup manusia. Sehingga ilmu psikologi dan filsafat terdapat suatu hubungan yang timbal balik dan satu saling melengkapi antara keduanya. Sekian pemaparan materi dari saya. Bila ada kata-kata yang salah atau kurang pas, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Lutfi Julpian, MPM 202171023. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan psikologi. Nah, sejarah perkembangan ilmu psikologi ini sangat panjang. Perkembangannya hampir bersamaan dengan perkembangan intelektual yang ada di Eropa, seperti itu. Nah, orang yang pertama mendeklarasikan psikologi sebagai ilmu yaitu seorang peneliti Wundt, di mana beliau mendeklarasikannya di laboratoriumnya pada tahun 1879 di Leipzig, Jerman. Dan hal itu menjadikan beliau sebagai bapak pendiri psikologi, seperti itu. Nah, pada awalnya psikologi ini adalah ilmu yang sangat sederhana atau konsep yang sederhana, namun kemudian berkembang menjadi pemikiran yang kritis oleh para ahli psikolog, seperti itu. Dan sejarah perkembangan ilmu psikologi ini dibagi ke dalam beberapa periode zaman. Yang pertama, periode pra berdirinya psikologi. Nah, psikologi ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya jiwa, dan kita bisa artikan bahwa psikologi ini adalah ilmu yang mempelajari jiwa dan mental manusia, seperti itu. Nah, pemahaman awal mengenai psikologi ini yaitu saat melihat perkembangan anak yang ada di Eropa, di mana para ahli melihat bahwa anak-anak Eropa ini berkembang karena keyakinan mereka dan juga lingkungan gitu, atau adat tradisional mereka, seperti itu. Namun ada seorang filsuf yang terkemuka yaitu Plato berpendapat bahwa pada dasarnya perbedaan individu manusia ini dasarnya itu dari genetik gitu. Jadi intinya gini, bakat-bakat yang ada di dalam manusia itu memang adalah hasil dari genetik, seperti itu. Jadi intinya genetik lah gitu. Jadi orang pengajar itu hanya bisa mengembangkan bakat itu menjadi bakat yang sempurna, seperti itu. Namun pendapat Plato ini tidak memberikan bukti langsung sebagai penunjang spekulasinya. Namun bisa disimpulkan bahwa kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan ini memang adalah bawaan sejak lahir menurut Plato, seperti itu. Nah, pada saat itu psikologi itu belum menjadi nah, yang kedua yaitu psikologi sebagai ilmu yang otonom. Nah, pada abad ke-13 perkembangan psikologi mengalami babak baru gitu, karena kan Wundt mendeklarasikan psikologi sebagai ilmu itu pada abad ke-19, seperti itu. Nah, saat itu juga Wundt memperkenalkan metode introspeksi yang digunakan dalam penelitiannya, seperti itu. Wundt juga adalah tokoh dari strukturalisme, karena beliau menggunakan teori yang menguraikan struktur dan jiwa, seperti itu. Kemudian Edward mencoba untuk menyebarluaskan ke benua Amerika. Namun di Amerika aliran atau ajaran dari Wundt ini tidak disukai oleh orang Amerika, karena ajarannya itu terlalu abstrak, seperti itu. Namun setelah itu Amerika memutuskan untuk membuat aliran sendiri yang dimana dinamakan dengan aliran fungsional, seperti itu, dimana tokohnya itu William James dan James Cattell. Nah, Cattell ini merupakan atau menemukan teori evaluasi psikologi berupa psikotes yang menjadi bukti bahwa orang Amerika ini cukup pragmatis dalam hal ini gitu. Nah, selain dari Amerika pun juga mendapat tekanan dan kritikan di negaranya sendiri, yaitu Jerman.
di mana salah satunya yaitu muridnya yang bernama Oswald Kulpe, yang dimana Kulpe ini kurang senang atau kurang puas dalam ajarannya, seperti itu. Yang menyebabkan Kulpe ini Kulpe ini membuat aliran sendiri dan menjadikan ada dua paham aliran di Eropa, seperti itu. Yang ketiga yaitu perkembangan psikologi modern. Nah, bentuk psikologi zaman modern ini tidak lepas dari pengaruh para tokoh-tokoh psikolog pada masa lalu, karena pendapat-pendapat dari mereka ini sangat berpengaruh pada zaman saat ini gitu, pada zaman modern. Soalnya banyak orang-orang modern menggunakan teori-teori dahulu dan dikembangkan menjadi teori yang sangat sempurna gitu. Seperti strukturalisme dikembangkan gitu. Lalu ada fungsional mengembangkan, lalu behaviorisme, ada gestalt psikologi dan psikoanalisa. Nah, lalu di abad ini yang terbaru pada zaman modern ini menambah atau menyempurnakan aliran yang telah ada, seperti aliran dari behaviorisme dan psikoanalisa ini di collab gitu, menjadikan teori yang sangat bagus seperti itu, yang memiliki pengaruh pada bentuk kepribadian manusia yang berbeda, seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Kolanaina di sini akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tentang konsep ilmu psikologi. Nah, yang pertama itu seperti yang kita lihat ya, di sini ada 15. Kita bahas satu-satu. Yang pertama itu adalah motivasi. Motivasi adalah suatu keadaan atau ketegangan individu yang membangkitkan dan memelihara atau mengarahkan tingkah laku yang mendorong menuju suatu tujuan untuk mencapai suatu kebutuhan. Nah, jika pada umumnya psikologi banyak bertanya bagaimana, maka dalam motivasi ini kita akan menjawab pertanyaan mengapa. Nah, dalam menjawab pertanyaan mengapa ini, kita dapat mengemukakan jawaban atas dasar beberapa pendekatan. Pendekatan hedonisme, pendekatan psikoanalitis, pendekatan insting, pendekatan eksperimental, pendekatan teori rangsangan optimal, pendekatan akulturasi diri, seperti itu. Yang selanjutnya adalah konsep diri. Konsep diri ini merupakan penilaian yang tentang diri oleh orang lain untuk mencakup aspek psikal, perseptual, dan attitudinal, yaitu fisik, persepsi, dan kesikapan. Nah, konsep diri pun merupakan penilaian tentang dirinya yang sering diibaratkan sama dengan serupa dengan hasil penilaian orang lain. Nah, untuk selanjutnya yaitu sikap. Konsep sikap merujuk pada masalah yang lebih banyak bersifat evaluatif, efektif terhadap suatu kecenderungan atau reaksi yang dipilihnya. Yang selanjutnya, yang keempat adalah persepsi. Istilah yang memiliki arti pertama, proses mengetahui atau mengenali objek dan kejadian objektif dengan bantuan indera, kesadaran dari proses organis, suatu kelompok penginderaan dengan penambahan arti-arti yang berasal dari pengalaman masa lalu, dan yang lainnya. Dari pertanyaan tersebut, jelas bahwa persepsi ini mengacu pada mekanisme yang menjadi alat kita untuk menyadari dan memproses informasi tentang stimuli atau dunia eksternal, baik itu yang menyangkut kualitas kognitif maupun afektif. Nah, yang kelima adalah frustasi. Konsep frustasi ini ada dua pengertian. Yang pertama, frustasi merujuk pada terhalangnya pencapaian tujuan yang diharapkan pada saat tertentu dalam rangkaian perilaku. Terus konsep yang lainnya adalah frustasi sebagai reaksi emosional internal yang disebabkan oleh suatu penghalang. Nah, dari dua definisi ini dapat disimpulkan ya bahwa frustasi merupakan suatu reaksi emosional yang disebabkan oleh gagal atau terhalangnya pencapaian tujuan yang diharapkan.
Yang selanjutnya adalah sugesti. Sugesti ini merupakan bagian dari bentuk interaksi sosial yang menerima dengan mudah pengaruh orang lain tanpa diseleksi dengan pemikiran kritis. Selanjutnya prestasi, yang seperti kita tahu adalah untuk merupakan pencapaian atau hasil yang telah dicapai. Kemudian crowding atau kerumunan massa, yaitu sekumpulan orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama walau tidak saling mengenal gitu. Selanjutnya imitasi merupakan suatu proses interaksi sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dengan meniru perbuatan orang lain secara disengaja ya. Kemudian yang ke-10 itu ada konsep kesadaran yang memiliki makna inti yang merujuk pada suatu kondisi atau kontinum di mana kita mampu merasakan, berpikir, dan membuat persepsi. Yang selanjutnya adalah fantasi. Konsep fantasi ini merujuk pada kapasitas manusia yang luar biasa ya dalam memberikan sosok suatu yang sesungguhnya tidak ada, jadi seperti hayalan lagi. Selanjutnya personalitas, insting dan naluri, pikiran, dan yang terakhir itu adalah mimpi. Mungkin itu udah jelas ya. Mimpi itu mimpi itu berfungsi menghimpun informasi. Mungkin seperti itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya, generalisasi psikologi akan disampaikan oleh Ami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminatus Solihah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang generalisasi ilmu psikologi. Motivasi merupakan suatu proses yang menjelaskan mengenai adanya sebuah intensitas, ketekunan, dan arah dari individu untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu sebelumnya. Setidaknya ada 3 utama yang tercantum dalam definisi motivasi itu sendiri, yaitu arah, ketekunan, dan intensitas. Yang kedua ada konsep diri. Konsep diri ini merupakan suatu hal yang baik bagi seseorang karena konsep diri ini memiliki arti yang positif, yaitu penilaian internal maupun eksternal tentang dirinya itu seimbang dan valid. Sebaliknya, yang sombong dan tidak seimbang ialah konsep diri yang negatif. Selanjutnya, sikap. Sikap ini kecenderungan untuk bereaksi secara menyenangkan ataupun tidak menyenangkan terhadap beberapa keadaan. Yang keempat, ada persepsi. Persepsi merupakan suatu tindakan untuk menafsirkan informasi guna memberikan gambaran tentang pemaparan dalam lingkungan. Yang kelima, ada frustasi. Frustasi itu merupakan suatu keadaan di mana keadaan itu disebabkan oleh ketidakadilan serta tekanan dari lingkungan itu sendiri. Reaksinya itu dapat menarik diri dari pergaulan dan akibatnya akan menjadi depresi. Selanjutnya ada sugesti. Sugesti merupakan suatu pendapat yang dikemukakan kepada seseorang untuk mengubah tindakan atau pola pikir orang tersebut. Yang ketujuh ada prestasi. Prestasi merupakan penghargaan yang didapat berkat apa yang dilakukannya dengan baik. Selanjutnya ada kerumunan massa. Kerumunan massa ini sering merefleksikan perbuatan-perbuatan primitif yang destruktif, walaupun pada hakikatnya ini tidak selalu mempresentasikan perbuatan yang negatif. Selanjutnya ada imitasi. Imitasi merupakan pengelompokan manusia di mana individu yang satu meniru individu yang lainnya. Selanjutnya ada kesadaran. Kesadaran ini bisa diperoleh dengan mencari informasi tertentu, bahkan dapat juga muncul pada saat awal proses penciptaannya. Selanjutnya ada fantasi. Fantasi ini merupakan hal yang berhubungan dengan daya hayal atau sesuatu yang tidak benar-benar nyata. Selanjutnya ada personalitas atau kepribadian. Personalitas atau kepribadian ini mencakup kepribadian, usaha-usaha, dan juga penyesuaian diri. Yang ke-13 ada pikiran. Manusia sebagai makhluk rasional ini sangat beragam dan berbudaya. Semestinya pikirannya ini bisa mampu mengendalikan perilakunya sehari-hari. Bahkan sebaliknya, perilaku bisa mengendalikan pikiran mereka. Yang ke-14 ada insting atau naruli. Insting atau naruli ini merupakan suatu reaksi terhadap rangsangan yang tidak terpelajari tetapi telah ada sejak lahir gitu. Yang terakhir ada mimpi. Mimpi ini memiliki fungsi untuk manusia sekarang dan masa yang akan datang.
Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori-teori ilmu psikologi. Yang pertama, teori keseimbangan. Teori keseimbangan ini pertama kali dikembangkan oleh seorang ilmu psikologi sosial paling berpengaruh dari Universitas of Kansas pada tahun 1958. Teori keseimbangan ini awalnya menjelaskan struktur hubungan antar sikap beserta perubahannya dalam konteks hubungan interpersonal, dipengaruhi oleh semangat dari ilmu-ilmu alam. Pada tahun 1950, Heidegger mengembangkan notasi-notasi untuk menjelaskan struktur sikap dengan formulasi yang simpel dan logis. Agar dapat memahami teori keseimbangan dari Heidegger, terdapat dua istilah penting untuk dipahami terlebih dahulu, yaitu elemen dan relasi antar elemen. Yang kedua, ideologi para ilmuwan politik dan psikolog politik. Pada teori ini terkadang memandang struktur hubungan antar sikap dengan cara yang berbeda dengan psikolog sosial pada umumnya, khususnya terkait sikap-sikap politik. Mereka percaya bahwa sikap yang bermacam-macam terorganisasi berdasarkan tema-tema besar tertentu yang diistilahkan sebagai ideologi. Istilah ideologi memiliki tiga makna. Yang pertama, kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat atau kejadian yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Yang kedua, cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Yang ketiga, paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Hampir mirip dengan pengertian tersebut. Di dalam ilmu politik dan psikolog politik, ideologi seringkali ditafsirkan sebagai kumpulan atau konfigurasi sikap dan keyakinan yang independen atau berorganisasikan. Yang ketiga, teori kepentingan atau keterlibatan pendekatan. Untuk memahami struktur relasi antar sikap adalah teori kepentingan atau keterlibatan sikap. Menurut pendekatan ini, kepentingan atau keterlibatan suatu sikap diukur berdasarkan seberapa kuat ia menyatu dengan struktur sikap yang sudah mencakup kuat sebelumnya. Terus dilanjutkan bahwa sikap-sikap akan dianggap penting dan memiliki keterlibatan tinggi bila ia berkaitan langsung dengan ego atau konsep diri. Sebagai contoh, nasionalisme merupakan hal penting bagi seseorang karena ia mendefinisikan siapa dirinya. Yang keempat, model sikap ganda. Salah satu kritik utama yang dilontarkan oleh para psikolog sosial ini terhadap teori-teori sikap klasik adalah bahwa mereka lebih banyak menekankan perhatiannya kepada sikap-sikap eksplisit atau sikap yang disadari dan terkontrol. Sejak tahun 1990-an sampai sekarang, riset-riset terhadap sikap implisit terlihat cukup menonjol dalam berbagai jurnal-jurnal dan buku-buku akademik psikolog sosial. Berbeda dengan sikap eksplisit, para ilmuwan menggambarkan sikap implisit sebagai hasil dari proses evaluasi terhadap sebuah objek sikap yang dilakukan secara otomatis.